Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, falakal hamdu ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahlin nar, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Al-Huda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sampai detik ini masih diberi kenikmatan berupa kemudahan-kemudahan, terutama dalam melakukan ketaatan, khususnya sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita semua, amin Allahumma amin. Hadirin, kita lanjutkan tadabbur ayat. Pada kesempatan yang lalu kita baca surah Ali Imran ayat ke-45. Nah, sekarang ayat ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas shalihin. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan kabar gembira kepada sinten? Maryam, ya. Ini bukan semua Maryam, ya. Apakah Maryam yang di Indonesia atau di mana? Ini adalah Maryam, ya, seorang wanita yang Allah pilih sebagai Sayyidah Bani Israel, ya, penghulu para wanita Bani Israel. Tentu Bani Israel yang beriman kepada Allah, karena tidak semua Bani Israel itu beriman kepada Allah. Wahai Maryam, ini belum hamil ini, ya. Nanti kamu akan punya anak. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Anakmu nanti bisa berbicara, ya, padahal dia sedang dalam buayan, yakni bayi yang baru lahir nanti. Nah, bayimu nanti bisa bicara. Ini tengriki paling langsung heboh, bayi kok mesti sok ngomongan begitu. Itu kabar gembira yang Allah sampaikan. Yang kedua, napa niku? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas shalihin. Ya, wa kahla. Ya. Juga nanti, ya, ketika sudah dewasa, artinya dia itu apa? Pintar ngomong, ya, bisa ceramah, ya. Tidak semua orang itu bisa ceramah. Ada orang tidak ceramah, ya, hanya sekedar misalnya bapak-bapak punya anak perempuan nikah, kan jadi wali nikah, gitu. Nah, kadang-kadang Pak Naib wakil mawon. Nah, kenapa menikahkan anaknya sendiri aja kok bisa wong akeh, aku gak iso ngomong kok timbangane diguyokno nang. Cuma bilang, wahai nak, aku nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama ini dengan itu toh, bahkan disiapkan teksnya itu saja tidak bisa. Nah, sedangkan Nabi Isa ini sebelum lahir sudah dikabarkan oleh Allah Ta'ala bahwa dia pinter nanti ngomong kepada orang, ya. Nah, karena dulu itu untuk bisa berbicara itu kan tidak ada sekolahnya,
tidak ada sekolahnya. Oke. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa minas solihin, ya, dan nanti dia termasuk di antara orang-orang yang solih. Ini orang tua, ini kalau dapat kabar seperti ini senang sebenarnya. Ya. Cuma Maryam ini di satu sisi, ya, apa jawabannya ketika diberi itu, meskipun senang punya anak soleh, ini kan harapan semua orang. Enten apa? Nih, sinten kemudian baru menikah, kepengin punya anak, ditanya, pengen punya anak yang soleh, nopo sing buatan soleh, ya kan? Kita jawabannya tidak ada yang lain, ya, sing soleh lah, gitu kan? Nek lanang pengen sing ganteng, tak sing elek. Ya sing ganteng lah. Nek wedok ayu tak ke ayu, yo sing ayu, kan begitu kita ini. Nah, ini wa minas solihin, ya, di samping soleh secara batin juga soleh secara zahir, ganteng. Nah, gitu. Ini senang. Tetapi apa jawabnya Maryam di sini? Di ayat 47 dia menjawab, Rabbi anna yakunu li walad, ya Rabb, dari mana saya akan punya anak? Bukan berarti saya ini mandul, bukan. Walam yamsasni bashar, lawang saya ini tidak pernah disentuh orang laki-laki, artinya saya belum menikah. Kok katanya duwe anak, gitu, ya. Kalau istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, istrinya Nabi Allah Zakaria, itu kan karena merasa sudah lanjut usia, ya, kemudian diberi kabar akan punya anak, terus mosok iso, nah di situ itu kan karena merasa gabuk majer nih kok. Nah, ini juga Masya Allah, ya. Ya, di samping tadi senang dikasih kabar punya anak soleh, begini punya kelebihan, tapi di sisi lain lah kepiye, ya begitu. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Jawab malaikat, begitulah Allah yakhluqu, menciptakan ma apa saja, yasha'u, yang dikehendaki. Ya, sakarapnya Allah Ta'ala, maunya Allah begitu. Saya hanya menyampaikan, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Niki tandane napa niki? Baterai ini katanya. Idza qada, ketika Allah menetapkan amron, satu perkara, fa innama, ya, maka hanya cukup yaqulu, dengan berfirman atau berkata, lahu, kepada apa yang dikehendaki, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Nah, ini kalau kita ini tidak bisa mikir, ya apa ya, Allah kok iso ya. Nah, kalau sudah Allah itu ya nggak ada kok iso ta. Ya. Oke, sedikit kita renungi sedikit. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kenapa Nabi Isa itu kok dikabarkan akan berbicara padahal masih dalam napa niku, dalam buayan, masih digendong. Ini kenapa nih? Monggo digantos sih. Ya. Ya. Nah, ini cerita agak detailnya itu kan ada di surat Maryam. Nah, nama suratnya Maryam. Iya, bukain. Buka le baterai ini. Nah, baterai akal ini dilarang nih. Ini ABC mawon 2000 angsal. Ternyata di surat Maryam niku, bantur. Masya Allah. Niku Maryam
begitu dikabari begitu hamil beneran, ya tambah besar, waduh, tonggo-tonggo podo ngerasani loh, arek wedok iku lho ambek sopo gitu lo. Nabi Zakaria Nabi nang duwe ingon-ingon, nah omongan sembarang kalir niku. Nah begitu dapat berita yang tidak enak, maka fantabadat bihi makanan syarqiyya, maka dia menjauh dari manusia, ya, mencari tempat yang agak jauh dari masjid di sebelah timur Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sing saniki lagi dibom bendino niku ya Allah, nggih. Nah, setelah lahir, ya, apa kata Allah? Datang malaikat ngasih tahu, Maryam, nanti kalau anakmu sudah lahir, ya, kamu jangan berbicara, ya. Kamu nanti puasa bicara, jangan bicara. Nah, dikasih itu gitu aja, ya nurut. Begitu lahir, ya, kalau lihat di surat Maryam kan, itu detail sekali. Sebelum lahir, Maryam itu disuruh mukul pohon kurma. Ada pohon kurma di sana. Jadi di Yerusalem sana itu banyak pohon kurma. Disuruh mukul, dengan sekali pukulan itu buahnya kemerotok. Imam Ibnu Katsir menceritakan pohon itu sebelumnya tidak berbuah, tapi ketika Maryam berteduh di situ, pohonnya langsung berbuah. Disuruh mukul, berapa kuatnya pukulan ibu-ibu, pohon kurma ini gede nih, kayak cagak listrik, bahkan kurang besar. Itu disuruh gebuk sampai kemerotok, ya. Tentu Maryam tidak memukul dengan pukulan yang sangat hebat, tapi dibantu oleh Allah Ta'ala. Kemerotok, rutok itu, ya, kalau buah kurma itu sudah kering, rutok itu yang masih seger nih, kalau hijau-hijau oranye nih, nah ini rutok itu saja nih, dereng wanyai lugur. Kapan logornya kurma? Kalau sudah kering, dia berjatuhan. Nah, diketok, rontok, kemudian Allah munculkan sumber air dari tanah, keluar sumber air dan disuruh minum. Maryam di situ kemudian melahirkan. Nah, singkat cerita, dibawa kembali, ya, ke tempat tinggalnya, ke rumahnya, dan orang-orang semakin mencaci, ya. Ya ukhta Harun, dulure Harun, paniki keluargamu api-api, dulurmu, kakakmu, ibumu, bapakmu, gak ono sing kaya ngene. Nah, delokno ngoten. Nah, tidak menjawab, cuma menyuting loh. Menunjuk bayine wae. Orang-orang gini, Maryam, ngapa kon gak ngomong? Kok juting-juting anakmu iku? Oh, bayi gak iso ngomong kok kongkon ngomong. Begitu disuting langsung bayi itu bicara. Nggih. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Nah, seterusnya ngomong ceramah bayi ini nih, ya. Aku adalah hamba Allah, aku nanti akan dijadikan nabi dan aku diberi kitab. Enggak, tidak semua nabi dikasih kitab, ya. Yang kita tahu selain Al-Quran cuma ada Taurat, Zabur, Injil. Selain itu tidak berupa kitab. Maka Nabi Isa ini termasuk Rasul Ulul Azmi, Rasul yang kedudukannya tinggi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, itu kenapa kok bicara? Nah itu supaya orang-orang ini berarti benar bayi saja bisa bicara dengan izin Allah. Kalau Maryam tidak disentuh laki-laki bisa punya anak juga dengan izin Allah. Bayi lahir tidak ada bapaknya. Ya ini Maryam, Isa alaihissalam ini. Kata Pak Zainuddin MZ almarhum, banyak yang ingin nyanyi Maryam ya. Gak ada bapaknya lahir, gak ada bapak lahir ya. Tapi ya beda ya, beda. Bukan itu, Maryam tidak gitu. Ya. Bahkan dulu bapak kita Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu, ada lahir manusia. Ya, sakti pun di. Kalau mengatakan Isa sakti karena lahir tanpa ayah, Nabi Adam lebih sakti kalau mau sakti-saktian. Nah, lanjut Bapak sekalian. Nah, kalimat walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak pernah disentuh laki-laki. Ini para jamaah, ini ya kalau kita renungi, di sini ada rahasia kalau mau pengen anak soleh. Rahasianya apa? Cari ya calon istri yang sudah nikah, cari lagi yang belum saja, yang bapak-bapak nyari mantu perempuan yang tidak disentuh laki-laki. Iya maksudnya ya kasarannya ya ndak pacaran gitu loh, ndak ini ndak itu, ndak keluyuran ya gitu. Wah angel, tapi ada tapi ada, dicari ada kangelan ya. Terus murid-murid dulu Ustaz bersabar menunggu yang paling baik, insya Allah lebih ringan daripada menikah dengan orang yang salah. Batinku, iya aja om gak nemu jodoh ngomong. Ini rahasianya. Ya, dari wanita yang baik-baik lahirlah anak yang baik. Kita lihat banyak sekali. Ya. Nabi Yakub itu yang disebut Israel. Nah, Israel itu Yakub. Isra itu hamba, Il itu Allah, maka gelarnya adalah hamba Allah, Israel. Punya 2 istri, ada yang mengatakan lebih. Ya. Istri yang pertama melahirkan siapa itu? Yahuza ini ya, yang 10 orang itu loh. Istri yang kedua melahirkan 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Dalam pemeliharaan masa kecil, Benyamin dan Yusuf ini gampang aturannya. Sementara yang 10 itu masih subur. Masya Allah, merekenek. Nabi Yakub niku sampai ketangis, sampai akhirnya buta gara-gara nangisi ya anaknya sing ilang dan nangisi anak yang 10 itu yang luar biasa. Ya. Kenapa nih? Double game. Ya. Tapi tidak putus asa. Ini hebatnya Nabi Yakub sampai umur yang ke-140 tahun dalam satu riwayat. Dia tidak putus asa mendoakan, ya Allah ampunilah anak saya. Anak-anak sing double mul. Ya. Dalam riwayat yang lain, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa anak yang 10 tadi memang kurang ajar masa kecilnya, tapi akhirnya mereka jadi soleh, bahkan jadi ulama. Nah, akhirnya cuma kan melendi Pak, kecil enak terus jadi sukses tak nakal sih, mari ngono sukses. Nek kalau milih kan jelas milih yang kayak Nabi Yusuf dan Benyamin. Nah, pilih ibu. Nah ini ya, maka kalau saya kuliah materi tarbiyah Islamiyah, kewajiban suami ya terhadap anak adalah
mencarikan ibu yang solehah. Loh, iya saya maksudnya wajib mencarikan ibu yang solehah. Maksudnya apa? Ya, sebelum punya anak tadi itu cari calon istri yang solehah. Ini salah satu ya apa tadi renungan dari kalimat walam yamsasni bashar. Kalimat kata-kata Maryam ini. Bapak Ibu, saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, seumpama yang sudah nikah terus terlanjur cukup benes pacaran beolimo misalnya sudah kadung ya sudah terlanjur, tinggal kita perbaiki. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Okay? Innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal itu ya tergantung stempel. Ya, niki penutup napa stempel? Jenengan yang nulis surat, di stempel disita ditulis dhisik. Oh, stempel sih kertas kosong tak stempel di dhisik, mari ngono tak tulisi. Gak mungkin, mesti ditulis dhisik ya. Barang wis mari di stempel utawa ditandatangani. Nah, maksudnya napa? Kita niki Pak, nggih, sedaya niku ditingali akhire. Nggih, akhire stempel. Stempel saya niku memang nggih, keranten wonten zaman Nabi Musa ulama sing sae tapi ternyata stempele naudzubillah suul khotimah, jeder suul khotimah, matine kafir, naudzubillah. Tenggene kampung enten tiyang kok bejati napa-napa dongakno mawon. Ya didongani mawon sinten sing semrap benjing tiyang niku malah dadi kepala desa sing nyenemno. Nah niki niku stempel niku nggih. Contone putrane Nabi Yakub sing sedoso akhire sedaya dados ulama. Nggih, wallahu taala alamu bis-shawab. Monggo kita tutup kalian kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.